Orang trauma nggak keluar rumah sekarang? Masa sekarang itu sama dengan masa di yang kita bilang apa sih yang di tahun 2008 sama sama 98. Ya sama 98. Apakah kan Ibu pernah tuh di sana dan dari kita tahu banget ya saya ya. Dan kita tahu pengalaman Ibu kan, Ibu juga bergerak di finance, maksudnya di bank kan, itu kan crucial banget. I think what happen right now itu juga actually menurut aku ya bank juga crucial banget. I think mungkin dari pengalaman Bu Tris yang punya pengalaman IT, backgroundnya di bank gitu kan, dan bank yang cukup sangat punya nama lah gitu loh. Bisa share nggak Bu? Menurut Ibu tuh sama nggak sih sama yang terjadi sebelumnya, dan kalau misalnya pun sama ataupun tidak, sekarang itu ya kayak yang Jason nanya gitu, apa yang bisa kita prepare seharusnya gitu. Nah, yang menarik adalah justru kan gini, saya yakin deh kalian mah pasti followernya udah ribuan ya. Kalau saya masih belajar menuju situ misalnya. Ribuan itu kan kalian bisa ada di mana aja nggak? Bisa di mana-mana. Ya kan? For your information ya, zamannya saya dulu tuh ya, mau nunggu berita kan, nunggu tren apa sih, fashion apa, nunggu magazine seminggu lagi, bener nggak? Nunggu magazine sebulan lagi baru muncul tuh ya, lagi tren apa. Nah sekarang mah kagak nunggu koran, seketika juga masuk ke sosial media udah tahu gitu trennya apa, right? Jadi sebetulnya cepet banget gitu. TV udah nggak pernah dibuka, lebih cepat buka di sosial media nggak dapat berita. Jauh lebih cepat kan ya. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu keuntungan menurut saya dibanding zaman saya dulu. Keuntungan dan juga kekurangan. Contoh, dulu itu kenapa nggak separah sekarang? Karena tuh nggak ada berita online. Jadi tuh traumanya nggak cepet, ngerti nggak? Ya. Nunggu berita seenggak-enggaknya koran besok atau minggu depan. Dan ada sensor, ya kan? Ada. Ya, dan masih ada authority yang megang. Ada sensor. Nah, sekarang semua orang jadi wartawan, jadi reporter, bener nggak? Ya, bener banget. Jadi nggak mendadak jadi reporter. Bener nggak bener, yang penting gue posting aja. Udah nggak ada sensor dan nggak nunggu nanti besok. Right? Nah, itu sebenarnya yang saya bilang adalah ke downside-nya ya, downside-nya dunia sekarang gitu. Kamu kebayang nggak tadi yang cucu saya yang 5 tahun itu? Kan dia kagak ngerti, dia baca apa, denger apa dari sosial media, dia nangkep aja. Betul nggak? Nggak ada saringan. Gitu. Satu itu. Right? Kamu kebayang gitu, sekarang semua orang kayak Ryan, gila lu dia tiap hari nonton gitu. Saya aja masih ngerem gitu kan, karena make sure bahwa yang masuk yang benar gitu. Nyokap saya gitu kan ya, WA-an sebelum gitu. Kadang-kadang nyokap saya yang dikirim tuh hoax. Dia bilang, "Mam, ini hoax." Kan you imagine kalau anak kecil semuanya pada terima hoax gitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya trennya adalah mental health. Kalau kalian cari sekarang, mental health is a hot topic selama COVID dan after COVID. Contoh, orang trauma nggak keluar rumah sekarang? Trauma. Pakai ini, bener ya? Ya kan? Sebenarnya kan itu kan udah jadi subconscious mind, kalau gua nggak pakai masker nih bahaya nih keluar rumah gitu. Right? Terus ada nggak mental health untuk orang yang keluarganya kena COVID? Oh pasti ada. Ya, bener kan? Nah, mental health itu jadi salah satu topik yang saya bilang kita mesti put attention. And then pertanyaannya, bagaimana kita menjaga mental health kita dan bagaimana kita membantu orang lain dalam sisi mental health. That's very, very good value gitu. Selain sisi bisnisnya. Berarti ini related banget dong sama topik kita hari ini ya. Social media sama COVID itu jadinya apa? Kayak ya, benar. Banyak banget sekarang orang-orang ya itu tadi orang-orang jadi reporter sendiri ya kan? Ya. Jadi mereka just share, just ngomong apapun yang mereka ngelihat gitu.
Ya gitu. Kadang-kadang ini berita udah basi gitu ya, atau berita yang enggak ini gitu kan. Kalau saya, aduh apa ya, kalau ngikutin dahsyat banget lah ya. Ujung-ujungnya kan gimana caranya ini loh, ini dijagain gitu. So, cari bisnis yang cash dan plus cari komunitas yang bisa jaga our mental health. Ini ya supaya nggak Ya, takutan gitu. trauma, worry, itu dahsyat. Berarti itu Itu salah dahsyat. satu Dan dampak dari COVID. right. Dan itu seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ya kan? Can you imagine nggak negara-negara yang dapat banyak korban COVID? Oh, itu Yeah. dahsyat. Amazing. USA, Italy. Right. China misalnya ya. Apalagi Singapura yang udah kiatsu, makin kiatsu nanti kan gitu ya. Kan orang Singapura kan very itu banget gitu, anxious. Yeah, very anxious. Mereka trade-nya mereka. Exactly gitu. Nah pertanyaannya kan, generasi seperti apa yang mau kita bangun? Yes.